Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi Akidah Akhlak kelas 5 mengenai Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Baik, langsung kita mulai ke materi. Nah, untuk anak-anak menuju kepada tampilan sebagaimana gambar, kalian semua login menggunakan e-learning madrasah. Kemudian setelah berhasil login, kalian pilih kelas, yaitu kelas Akidah Akhlak kelas 5 sesuai kelas kalian masing-masing, 5A, 5B, 5C, 5D. Kemudian setelah itu kalian klik menu namanya bahan ajar. Setelah berhasil, kalian pilih bab ini, Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Nah, ini terdapat pada bahan ajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 ABCD di aplikasi e-learning madrasah. Nah, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Nah, di sini ada ikon berwarna kuning untuk mendownload materi yang saya sampaikan ini nih, agar mudah kalian pelajari di rumah. Bisa nanti misalkan kalian punya mesin cetak, printer di rumah, bisa kalian cetak dan ditempel atau ditaruh di buku tulis kalian. Tapi misalkan tidak punya, ya kalian catat dari materi saya yang ada di buku paket kalian, tinggal kalian tandai, diberi warna, stabilo mungkin seperti itu. Yang tidak ada, yang tidak ada di buku paket kalian maksudnya, kalian tulis di buku tulis. Tidak boleh kalian mencetak materi saya di fotokopi, di tempat percetakan, tidak boleh ya, jangan. Baik, ini visual Asma Al-Qawi, Asma Al-Qayyum. Nah, ini mengenal sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum, kita fokus kepada dua hal saja, yaitu pengertian arti dari masing-masing Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Yang kedua, hikmah atau manfaat yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, yang bisa kita rasakan dengan kita beriman kepada Al-Qawi dan Al-Qayyum, dengan kita percaya dan yakin dalam hati bahwa Allah memiliki sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Itu ya. Baik, terus selanjutnya mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Kesempurnaan itu tergambar dalam ke-99 Asmaul Husna. Kali ini kita akan mempelajari salah satu Asmaul Husna yang namanya Al-Qawi. Mengenal sifat Al-Qawi. Nomor 1, makna Asmaul Husna Al-Qawi, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qawi, artinya maha kuat, lagi maha perkasa. Maksudnya bagaimana? Ini, kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi semua makhluk ciptaan Allah, baik itu makhluk halus ataupun makhluk kasar, baik itu makhluk hidup maupun makhluk mati, tidak ada satupun yang mampu menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah jika kekuatan Allah disamai oleh kekuatan makhluk. Itu ya. Kemudian tidak ada keagungan yang lebih mulia dari keagungan Allah. Sudah barang tentu seperti itu. Semua makhluk, sekali lagi saya ingatkan, setiap kalian mendengar istilah nama makhluk, maka yang ada dalam pikiran kalian adalah seluruh ciptaan Allah selain Allah. Jadi seluruh ciptaan Allah itu namanya makhluk ya.
Semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah lemah dan tidak berdaya. Nah, selanjutnya Al-Qawi bisa juga diartikan maksudnya ya, pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selama-lamanya. Itulah Allah. Keperkasaan Allah adalah abadi. Dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan langit yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Nah, ini bukti nyata agar kita mudah beriman kepada Allah yang memiliki asma al-qawi, yaitu adanya langit dan bumi. Itulah bukti nyata bahwa Allah itu maha kuat, Allah itu maha perkasa. Dengan kekuatan yang maha dahsyat, Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan kezaliman dan memberikan azab bagi orang-orang kafir. Nah, ini kekuatan Allah juga nanti di akhirat, bahkan di dunia sudah Allah tampakkan memusnahkan kezaliman. Terbukti Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya apa itu kebatilan, kemungkaran di muka bumi ini akan kalah dengan yang namanya yang hak, yang namanya kebenaran. Kemudian, nah ini dikuatkan lagi dengan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Artinya Allah telah menetapkan, Allah maksudnya, dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Nah, seperti pada bab sebelumnya, kenapa Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 21 dijadikan dalil tentang asma al-qawi? Kenapa? Kalian lihat, itu ada yang saya garis bawah atau yang saya tebali, itu adalah kata kunci yang menunjukkan bahwa Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 21 merupakan dalil dari asma Allah al-qawi. Kemudian lagi Al-Quran surat Al-Anfal ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Nah, itu ada kata kuncinya sama. Maka nanti dengan kalian mungkin ada pertanyaan, ada soal yang harus kalian kerjakan. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 52 berbunyi seperti ini, merupakan dalil tentang asma Allah yang bernama apa. Kalian cari kata kuncinya, ketemu kata kunci, kalian jawab, insya Allah betul. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu kalian hafal ya, alhamdulillah, syukur kalau hafal. Kalau tidak hafal, minimal tahu kata kuncinya. Soalnya nanti misalkan saya buat ulangan, saya pasti akan mengambil dalil Al-Quran yang lain selain ini. Jadi kalian harus tahu kata kuncinya itu untuk menambah luasnya pengetahuan kalian semua. Baik, lanjut. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-qawi, buktinya kalau tadi sama ya, tadi hampir sama. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-qawi adalah adanya alam semesta. Tadi langit dan bumi, sama ya, alam semesta dan segala isinya. Langit dan bumi dan segala isi di dalamnya. Adanya planet di luar angkasa, adanya pergantian siang dan malam, serta kekuatan yang dimiliki oleh Allah, oleh manusia juga makhluk lainnya. Serta kekuatan yang dimiliki oleh manusia juga makhluk lainnya. Maksudnya, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu semua pemberian dari Allah. Jadi, ada orang yang kuat. Itu merupakan bukti nyata bahwa Allah al-qawi. Loh, kenapa? Ya, kekuatan itu dari Allah. Jadi bisa kalian jadikan bukti. Berilah contoh bukti bahwa Allah al-qawi. Allah maha kuat. Contohnya apa? Adanya manusia yang kuat. Artinya mungkin memikul beban berat, dia kuat. Kita kan belum tentu kuat. Mungkin bawa apa itu ya? Bawa
alat yang berat. Kan ada tuh orang-orang yang tubuhnya kekar itu kan kuat ngangkat batu yang besar kan kuat. Nah, itu bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Qawi. Di mana kekuatan yang dimiliki manusia mampu mengangkat batu besar itu dari Allah. Itu maksudnya ya. Terus yang terakhir, cara meneladani asma Al-Qawi. Jadi cara meneladani itu maksudnya adalah kita tiru. Apa yang bisa kita tiru dari asma Allah Al-Qawi? Yaitu ini, tidak menyombongkan diri sekalipun dia mempunyai kekuatan dan kekayaan. Kita tidak perlu menyombongkan diri, memamerkan diri, mempublikasikan bahwa diriku itu yang paling kuasa, bahwa diriku yang paling kuat, bahwa diriku yang paling kaya, bahwa diriku yang paling cantik, bahwa diriku yang paling pandai. Itu enggak boleh seperti itu ya. Menyalahi dari atau bertolak belakang dari cara kita meneladani atau cara kita meniru asma Allah Al-Qawi. Baik, selanjutnya hikmah atau manfaat. Hikmah mengenal sifat Allah Al-Qawi. Beberapa hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Qawi diantaranya ini, manfaat yang bisa kita rasakan, manfaat yang akan kita terima, hikmah yang akan kita terima karena kita meyakini Asma Allah Al-Qawi. Satu, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sumber kekuatan. Tadi itu ada orang kuat, kita langsung dalam hati yakin kekuatan itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita yakin, semakin kita percaya kepada Allah, maka bertambah kuatlah iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Nomor 3, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Nah, ini salah satu cara meneladani Asma Al-Qawi, yaitu kita bantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan malah kita menyepelekan, ndak gitu aja sama ndak iso, ndak gitu ndak iso, sama ngira iso. Ndak boleh seperti itu ya. Kita bantu mereka. Kemudian nomor 4, harus menjadi seorang mukmin yang kuat lahir batin sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu ada 4 manfaat yang bisa kita rasakan dengan kita beriman, dengan kita percaya dan yakin dalam hati Allah memiliki Asma Al-Qawi. Selanjutnya, nah ini ada sedikit cerita ya. Ini, pernahkah kalian semua mendengar kisah raksasa Jalut? Jalut itu raksasa, orang besar, orang yang kuat pada zamannya. Kalau dalam cerita kaum Nasrani, Jalut itu Julius atau siapa itu, hampir sama. Jadi dalam cerita kaum Nasrani ya, kaum Kristen maksudnya, non Islam itu juga mengenal Jalut itu, raksasa Jalut itu juga mengenal. Nabi Daud itu juga ada namanya di cerita-cerita Injil itu juga ada. Artinya itu cerita nyata pada zaman dahulu. Nah, siapa Jalut itu? Dia adalah seorang laki-laki raksasa yang kuat dan bertubuh besar. Kayak apa ya? Kalau zaman pernah lihat film sekarang itu yang tubuhnya hijau itu apa itu? Di TV itulah. Artinya orang yang kekar, besar, kuat, Jalut. Tetapi dengan mudah dia dapat dikalahkan oleh Daud. Siapa? Nabi Daud alaihissalam, yang kelak menjadi nabi yang saat itu masih belia. Jadi raksasa bernama Jalut tadi itu sangat mudah dikalahkan oleh seorang anak yang bernama Daud. Yang Daud nanti dewasa menjadi nabi bernama Nabi Daud alaihi salam. Itulah bukti Allah itu Al-Qawi.
Jadi orang tidak perlu menyombongkan. Jalut itu bukan sombong lah. Jalut itu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Maka di sini dikisahkan seperti itu. Terus ini, sungguh kejadian tersebut aneh tapi nyata. Siapa yang memberi kekuatan kepada Daud, siapa pula yang menciptakan si raksasa Jalut, tentu dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat al-qawi, artinya maha kuat. Baik, selanjutnya mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala al-qayyum. Makna asmaul husna al-qayyum. Al-qayyum memiliki dua makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang maha mandiri atau yang berdiri sendiri. Dalam nanti kamu juga bisa melihat pada kitab Aqidatul Ngawam ya, Tauhid kelas 6. Al-qayyum itu sama dengan qiyamuhu binafsihi. 20 sifat wajib Allah itu qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah mandiri, tidak butuh siapapun untuk melakukan apapun, untuk menciptakan apapun. Allah sendiri mampu. Itu Al-Qayyum. Baik, terus Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ini. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dari seluruh makhluk. Dan Allah juga tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh terhadap makhluk. Makna Al-Qayyum yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengatur makhluknya. Maksudnya bagaimana? Ini, dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lalai sesaat pun dari mengawasi makhluk. Kalau tidak demikian, maka akan kacau aturan alam dan alam semesta akan hancur sampai ke tonggak-tonggaknya. Nah, maksudnya adalah arti Al-Qayyum yang kedua itu adalah Allah selalu memperhatikan urusan makhluknya, termasuk rizki. Nah, semua makhluk ciptaan Allah itu dijamin rizkinya oleh Allah. Coba kalian lihat. Apa itu? Semut. Semut yang kecil, sudah kecil, kemudian sembunyi di lubang-lubang kecil pula. Kemudian mau jalan, kita satu langkah, semut beribu-ribu langkah. Tapi kenapa semut selalu mendapatkan makanan, tidak pernah mati kelaparan? Ya, itu merupakan bukti bahwa Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Itu artinya tidak mungkin Allah lalai sesaat mengawasi makhluk, dan juga Allah Al-Basir, yaitu selalu mengawasi gerak-gerik makhluknya. Amal perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya tidak lepas dari pengintaian Allah. Baik itu yang sembunyi-sembunyi maupun yang nyata, terlihat banyak orang. Yang sembunyi-sembunyi saja Allah pasti tahu kok. Tuh. Di dalam Al-Quran Al-Qayyum disebut sebanyak 3 kali. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Apa? Ayat kursi. Itu berarti mudah ini ya. Tuliskan bukti. Berilah dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu Al-Qayyum. Maka kalian tulis apa? Awal dari ayat kursi. Kemudian ini bukti bahwa Allah bersifat Al-Qayyum adalah apa buktinya? Allah menciptakan semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit secara mandiri tanpa minta bantuan siapapun. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, alam bumi seisinya itu tidak butuh bantuan siapapun. Dalam melakukan sesuatu atau jika berkehendak terhadap sesuatu, Allah cukup mengucapkan kun, maka terjadilah. Kalau dalil Al-Qur'annya mana? Itu di akhir surat Yasin. Kun, fayakun. Lu enggak hafal saya ayatnya ya. Di akhir surat Yasin itu. Kemudian cara meneladani ini ya. Cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum diantaranya satu. Cara meneladani, cara kita meniru maksudnya ya. Untuk kita tiru dalam kehidupan sehari-hari kita. Satu, harus tegar kuat dan tidak mudah menyerah
ketika menghadapi berbagai kesulitan. Tidak mudah putus asa saat menghadapi cobaan. Nomor 2, harus sadar bahwa dengan sendirian kita harus tetap berjuang walau tanpa bantuan dan dukungan dari siapapun, karena Allah selalu bersama kita. Jadi sekuat apapun perjuangan kita harus berjuang. Kita belajar, mau belajar di rumah sendiri, lo enggak apa-apa, harus tetap semangat belajar. Kita teladani sifat Al-Qayyumnya Allah. Jadi tidak semua aktivitas kita itu dilakukan selalu bersama-sama. Kemudian hikmah, dan yang terakhir ya, hikmah mengenal sifat Allah Al-Qayyum. Beberapa hikmah dari mengimani atau mempercayai kepada asma Allah Al-Qayyum diantaranya 1. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatan Allah dalam puncak kesempurnaan. Kemudian memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Itu hikmah yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita manfaatkan dari kita beriman kepada Allah yang berasma Al-Qayyum. Yang ketiga, harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. Contoh apa? Saat ulangan itu. Kalian ulangan itu kenapa harus mengatakan sendiri? Karena kalian harus yakin pada diri sendiri. Kalian lihat Allah Al-Qayyum. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain, percaya pada diri sendiri. Yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari sifat Allah Al-Qayyum adalah membiasakan diri untuk memberi manfaat pada yang lain. Nah, itu materi dari saya tentang asma Allah Al-Qayyum dan Al-Qawi dan Al-Qayyum. Untuk selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bagaimana ditulis atau seperti apa, perhatikan tadi ya. Baik, wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.